Hikmah Ibn Athaillah yang ke 24. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi masyayikhihi fi darin amin ila anqal. Ada ngantuknya datang. Bismillah. La tastaghrib uqul akdari. Jangan heran datangnya al-akdar itu kekeruhan di dalam hidupmu. Hidup itu ada hidup yang jernih, hidup keruh. Jernih itu adalah penuh dengan kebaikan, tapi ada keruhnya nanti. Jangan kau heran jika engkau menemukan kekeruhan di dalam hidup. Ma dumta fi hadhihi dari, selagi engkau masih ada di dunia ini. Hadhihi dar, di dunia ini. Selagi kamu masih berada di negeri yang namanya dunia, maka jangan heran dengan adanya kekeruhan hidup. Fa innaha, sebab dunia ini ma'abrazat, tidak akan mengeluarkan yang ditampakkan dunia, illa ma huwa mustahaqqun. Mustahaqqun, kecuali sesuatu yang memang mustahak, yang semestinya wasfuha sifat-sifatnya, wa wajibun na'tuha, atau mustahaqqu wasfiha, bisa mustahaqqu ada sifat-sifat yang semestinya dan sifat-sifat yang wajib ada padanya. Tidak ada yang keluar dari bumi kecuali, tidak keluar dari dunia ini kecuali sesuatu yang sesuai dengan sifatnya. Penjelasannya begini. Dikatakan bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian, fitnah, tempat ujian, tempat senang-senang yang sesungguhnya nanti di akhirat. Maka namanya dunia ini tempatnya fitnah, yang dikeluarkan adalah fitnah. Yang dikeluarkan semua adalah ujian, semuanya. Semuanya. Baik di saat itu bentuknya kenikmatan, ujian semuanya. Jadi nggak akan mengeluarkan dunia kecuali yaitu. Coba Anda bicara yang paling indah saat ini. Apa yuk? Harta. Yang paling kita senangi mungkin harta. Tanyakan setelah itu, lihat. Dengan harta yang melimpah, dengan harta yang melimpah, akan selamanya orang dalam keindahan dengan harta? Tidak. Harus ditinggalkan harta itu. Harus kita tinggalkan kekayaan itu. Semua kenikmatan apapun, bukan kenikmatan saja, semua yang dikeluarkan di dunia ini semua adalah ujian. Baik itu bentuknya penyakit atau bentuknya adalah kenikmatan. Penyakit ujian, kenikmatan juga ujian. Dan ujian ini yang lulus adalah yang sadar kalau itu ujian dan melewatinya dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu nggak punya anak gelisah, dia susah. Punya anak sakit susah. Kalau susah lagi gimana sih? Baik. Apa hidup yang tidak mengalami kesusahan? Siapa yang tidak mengalami susah? Selagi kita di dunia akan menemui itu semuanya. Antara bapak dengan anak, ibu dengan anak. Kalau anak mati susah? Susah. Ibu mati? Susah. Kira-kira di antara bapak dan anak harus ada yang susah atau tidak? Kalau tidak bapaknya mati, ya anaknya mati. Kalau tidak ibunya mati, mati terus. Siapa lagi? Anda pasti dalam hidup Anda menemukan kesusahan atau kematian anak kita, kematian saudara kita, kematian orang tua kita. Dagang katanya rizkinya banyak, ada deg-degan di saat mau bangkrut, hilang, dicolong duitnya, macem-macem. Dunia nggak ada yang terus nyaman, surga adanya di situ. Itu maknanya la tastaghrib
wuku al-aqdar, maka jangan heran kalau selagi kamu di dunia ini akan terjadi kekeruhan di dalam hidupmu. Kalau saya itu tidak suka es, kemudian dilarang minum es, enteng. Tapi saya hobi minum es, kok nggak boleh minum es, ngenes atau tidak? Baik, itu orang kaya duitnya banyak, hobi makan sate, umur 63 sudah dilarang jangan minum sate, jangan makan sate, darah tinggi, mati kok nanti, ngenes. Lihat orang minum sate, duitnya ada, padahal duitnya ada, nyarinya capek duit. Hobi makan sate dilarang lagi, setelah itu apalagi, ayo, siapa yang nggak susah, apa yang nggak bikin? Dunia itu seperti itu semuanya. Yang sang menikah mencintai suaminya, Masya Allah, dengan penuh kegembiraan, Allah, Masya Allah. Suaminya mau umroh saja nangis dia, susah. Mau pergi kerja tuh deg-degan, kerjaan seminggu sesek. Semuanya begitu di dunia. Indahnya pun ada pahitnya dunia, tapi kalau sudah di surga nggak ada itu semuanya. Nah, itu kata Imam Al-Talib. Cuman bagi ahli iman ada kuncinya untuk menghadapi itu semuanya. Yang jelas kalau kamu cari hidup yang tentram selamanya, nggak ada susah, nggak ketemu di dunia. Siapa yang nggak pernah susah dalam hidup ini? Siapa yang nggak pernah susah? Nggak ada. Pasti menemukan kesusahan, gelisah. Cuman bagaimana kita menanggapi kesusahan tersebut? Semua menemukan kesusahan. Baik. Bahkan kalau kita ingin meninggalkan sesuatu itu, selagi itu banyak kenikmatan tuh semakin susah kita meninggalkannya. Percaya. Sama istrinya sebel pergi, mah tenang aja dia. Sebel pergi. Tapi kalau sangat mencintai istrinya, Masya Allah, seminggu sebelum berangkat tuh ingat terus, minggu lagi berangkat, 6 hari lagi mau berangkat, 5 hari mau berangkat, kehitung hatinya. Nah ini, makanya Allah telah buat untuk ahli iman, nah ini, dunia ini tidak dicintainya, supaya di saat harus meninggalkan dunia mah enteng, suka-suka, mau digunakan untuk Allah mah suka-suka. Tapi lihat yang bukan ahli iman dijadikan cinta dunianya luar biasa, padahal dunianya yang dicintainya membuat dia sakit, mau tidak mau. Siapa yang tidak merasa sakit setelah itu? Dunia membuat sakit. Baik, coba apapun saat ini yang paling Anda senangi, ada sakitnya di dalamnya, ada sakitnya di dalam semua, apapun, lihat ada sakitnya. Tidak ada yang tidak, karena itu dunia. Baru nanti kalau kita berada di surga sudah tidak ada rasa sakit sama sekali. Semuanya yakin pernah merasakan lapar, semuanya yakin pernah merasakan ngantuk, bahkan semuanya pernah merasakan sakit, semuanya pernah merasakan kegigit, semuanya pernah. Saya yakin, saya itu pernah kegigit, tidak enak. Di surga nggak ada gigit, sariawan atau Masya Allah, sakit perut, semuanya ini. Itu dunia. Akan tapi ketahuilah di situ ada kunci untuk ahli iman. Menghadapi dunia yang memang kotor itu, memang bikin keruh itu, dia mudah bagi ahli iman. Kuncinya 2. Seperti dalam hadis Nabi, ajaban li amri al-mu'mini. Aku heran dengan urusannya seorang yang beriman. Urusan orang beriman. Orang beriman ini urusannya ajib. Inna amrahu kullahu lahu khair, urusannya baik-baik semuanya. Ini hadis sering kami hadirkan. Mengherankan urusannya orang beriman itu semuanya baik-baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Enggak ada itu kecuali bagi orang yang beriman. In asabhathu sarra syakar. Kalau Allah beri kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, bagus bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau diberi kekurangan sakit, sabar, wa kana khairan lah, maka baiklah bagi dia. Nah, orang punya iman, di saat mendapatkan ujian, dia akan melewati ujian dengan tenang, karena tahu ini ujian dan harus aku lewati. Kalau tidak, aku tidak akan lulus, tidak akan putus asa. Ada orang putus asa, bunuh diri, nerakalah, putus asa. Tapi orang beriman tidak akan masuk wilayah putus asa.
Di saat diberi oleh Allah kenikmatan, lihat syakar dia, mengerti ini dari Allah. Dan aku mengerti bahwa saja kenikmatan ini akan lama, bagaimana agar nikmat ini abadi. Aku punya harta, diberi oleh kekayaan, dan aku mengerti ini di dunia kekayaan ini pun bakar sirnya hilang, maka aku akan syukuri nikmat ini, aku gunakan untuk infak, bangun pesantren, masjid dan sebagainya. Selamat dia. Syukur, syakar itu menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridhoi. Apapun kenikmatan, dia mengerti itu dari Allah, sehingga dia syukuri, maka tidak akan menjadi beban bagi dia nanti, karena dia ngerti di saat dia mendapatkannya, dia bersyukur, dia gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, gunakan untuk kebaikan, maka di saat dia menggunakan untuk kebaikan, tidak merasa kehilangan. Memberi nafkah kepada istri, dia yakin bukan duit hilang, tapi akan ada hitungannya di hadapan Allah, karena dia beriman. Apalagi di saat disedekahkan masjid, pesantren, anak yatim, fakir, miskin, dia keluar tidak sakit karena dia ngerti ini aku memang merasa berat mula-mula aku mengeluarkan, tapi aku mengerti yang aku petik nanti di akhirat lebih besar lagi. Seperti orang dagang keluar modal nanti akan dapat balik lagi, begitu. Cuman bedanya kalau orang dagang adalah singkat, hari ini aku keluar modal, minggu depan aku jual, minggu depan berikutnya aku untung, jangkanya pendek 2 minggu. Tapi orang beriman yang dipikir bukan 2 minggu, aku berbuat membayar hari ini, aku ingin dapatkan nanti di waktu yang panjang. Semuanya seperti itu kasusnya. Dan yang kedua adalah orang yang susah. Yang pertama orang yang mendapatkan nikmatan. Kalau orang mendapatkan kesusahan, kalau dia beriman, sabar. Jadi nggak ada istilahnya sia-sia daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada. Allah Maha Adil dan Allah akan menghisab semuanya, ada hitungannya di hadapan Allah. Tidak ada kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang beriman kecuali akan dipetik nanti buahnya di akhirat. Begitu sebaliknya, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman kecuali juga ada hitungannya nanti di hadapan Allah. Kalau tidak tobat akan dihukum oleh Allah. Nah sekarang misal jika ada seorang diberi oleh Allah kebaikan, diberi oleh Allah ujian, kalau kebaikan, semua dua adalah ujian. Duanya adalah diberi nikmat ujian, diberi kekurangan adalah ujian. Semuanya ujian, cuman ujiannya nama kenikmatan ini kadang bikin orang tidak sadar sehingga dia menyelesaikannya itu asal, nggak tahu kalau itu ujian. Kalau Anda tidak sadar kalau itu ujian, Anda akan nyantai kan kerjakan soalnya, nggak ngerti, oh ujian ternyata kan begitu. Tapi kalau Anda sadar ini ujian, hartaku adalah ujian, kekayaanku adalah ujian, kalau sadar ujian dia akan selesaikan dengan baik. Yang repot nggak sadar kalau itu ujian, dan alangkah banyaknya orang nggak sadar sehingga dia tertipu dengan kekayaannya, akhirnya mumpung mumpung kita masih kaya, mumpung punya duit, mumpung masih muda, mumpung akhirnya dia terjerumus di dalam kehinaan karena dia tidak sadar kalau itu adalah ujian. Padahal sudah dikatakan ini darul bala, darul ibtila, darul fitnah, dunia adalah untuk ujian. Jadi yang diberi Allah kenikmatan pun adalah diuji sebetulnya. Kau gunakan untuk apa hartamu, hei hamba Allah? Kau gunakan untuk apa pangkatmu, hei hamba Allah? Kalau tidak kau gunakan untuk kebaikan akan berlalu dan itu tinggal kisah saja. Dulu pernah kaya, di akhirat fakir. Tapi kalau ada orang punya kekayaan menggunakan hartanya untuk kebaikan, lihat kisahnya panjang di akhirat nanti. Dulu kau kaya di dunia, banyak sedekah infak, sekarang kau semakin kaya di akhirat. Begitu juga yang namanya penyakit. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang musibah, mendapatkan musibah itu kalau orang faham, sehingga tidak ada orang nanti mengatakan Allah tidak adil. Allah sangat adil. Allah sangat adil. Ada orang diberi oleh Allah, seorang mukmin diberi oleh Allah sakit, melarat lagi, sudah sakit, melarat, sakitnya batin, sakitnya adalah banyak sakit, jantungan, paru-paru, segala macam komplikasi, melarat lagi. Lihat, seolah-olah Pak, kalau pandangan pandangan dunia, kasihan benar tuh orang, kan begitu. Akan tapi pandangan ahli iman, dan dia punya iman, dia mengerti tidak ada sakit yang dirasakan seorang hamba yang beriman kecuali tabungan pahala nanti di akhirat. Kita harus pikir cerdas sebetulnya begini loh, dia sakit yang dirasakan sesaat di dunia ini, kalau kita rela kembalikan kepada Allah akan diganti dengan pahala. Sebetulnya kita itu biasa dengan kasus seperti itu. Habis sakit nanti diberi sesuatu yang baik. Habis sakit itu sudah biasa kita, cuman kita tidak pernah menghubungkan dengan akhirat. Contoh,
Kita itu disontek ketusuk sakit, kok mau? Karena saya demam, mau sembuh, habis sontek reda, besok cuman jangkanya aja 6 jam. Nggak beda, ini dunia juga begitu, dikasih Allah sakit kayak disontek, kayak disontek, kayak diobati begitu. Ternyata nanti untuk kesembuhan setelah itu. Jadi kita diberi oleh Allah ujian, rasa sakit di dunia, kemudian musibah di dunia. Kalau kita serahkan kepada Allah, sabar, maka ketahuilah wa kana khairul lahu, lebih bagus bagi dia, maka tidak disia-siakan oleh Allah, akan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Bahkan kesabaran itu adalah tidak seperti amal yang lainnya. Amal itu ada hitungannya, ada 70, ada amal itu aja 10 kali lipat sampai 700, kecuali sabar. Kalau sabar adalah bi ghairi hisab, enggak ada hitungannya. Saya pengen duduk di surga di sana, bebas, minta surga mana saja, itu kesabaran. Dan dari mana kesabaran? Di saat diuji dengan kekurangan. Adapun orang yang diuji di dunia itu, di dunia ini bukan ukuran orang itu mulia atau tidak mulia. Orang paling mulia pun lihat. Jadi jangan sampai lah, ini iman, jangan sekali-kali kita berkata bahwa di saat kita diuji dengan musibah, runtuh usaha, anak mati, kerbau mati dan sebagainya, jangan menganggap kalau itu adalah Allah tidak sayang. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi, putranya Ibrahim meninggal umur 2-3 tahun, mulai dia bisa berbicara. Nabi SAW, kalau misalnya kalau urusan cinta nggak boleh mati dong, Allah cinta Nabi, kenapa dibunuh anaknya? Kan begitu, kemudian dimatikan. Tapi kenyataannya Nabi SAW juga punya Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, meninggal. Dan Nabi menitikkan air mata, berduka. Lihat Nabi, karena di dunia tempat seperti itu. Nabi pun yang sangat dicintai, diuji oleh Allah dengan musibah, maka itu pelajaran untuk yang lainnya. Sehingga jangan sampai mengatakan kalau ditimpa musibah lalu menjadi terpuruk, putus asa, seolah-olah dia adalah nggak berarti lagi. Justru dia Allah menguji kita karena Allah mencintai. Sehingga dikatakan bahwasanya paling banyaknya ujian, paling beratnya itu ujian dari Allah itu adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian derajat terus di bawahnya, pewarisnya terus itu ujiannya berat. Bahkan innallaha idza habba 'abdan ibtalah, kalau Allah tuh cinta kepada hambanya diuji. Sehingga Anda jangan merasa di saat diuji oleh Allah lalu berkata aku tidak berguna lagi, tahu aku dibenci oleh Allah. Tidak, justru kalau kita sadar bahwa di saat diuji oleh Allah karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Ujian apa? Macam-macam. Ada ujian di dalam harta, anak, ada ujian anak, nyawa, harta, kekayaan, itu ujian. Banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Tinggal kita sadar, semua ujian itu sebetulnya kalau kita sadari akan mengangkat derajat kita. Nah ini Ibn Athaillah menghadarkan bahwasanya ya selagi kamu itu merasa masih di dunia, kamu tetap akan menemukan itu fitnah, itu bala, itu bencana, itu ujian. Tinggal sekarang kamu bersiapkan dirimu. Kamu belum di surga, kamu masih di dunia, maka selalu ujian itu ada. Maka siaplah dengan ujian agar kita lulus. Di saat diuji dengan kenikmatan, bersyukurlah kepada Allah dengan cepat. Jangan kau tunda esok hari. Kalau engkau tidak sempat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka akan menjadi sebab murka Allah. Gagal dengan ujian, nggak lulus, terhinakan. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat diberi oleh Allah penyakit, kekurangan, keluarga, ada harta turun, bisnis rusak dan sebagainya, nggak usah ragu. Ini di dunia. Berarti itu seperti kita disontek, besok akan seger buger, seperti minum jamu, besok mau sehat. Begitu, yakini, karena Allah tidak butuh dengan diri kita, Allah tidak butuh dengan harta kita, Allah tidak butuh dengan anak, dibantu dengan suami kita, Allah tidak butuh dengan ibu bapak kita. Di saat Allah mengambil itu semuanya, karena Allah ingin menggantikan yang lebih besar lagi kalau kita faham, lebih agung lagi kalau kita mengerti makna
rahmat dan kasih sayang Allah dan maha kuasa Allah, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ayo kita pulang ke tempat masing-masing, merenungi Anda diuji dari sisi mana, dan semuanya pernah merasakan uji dari sisi kenikmatan dan uji daripada musibah, penyakit atau kekurangan. Semua pasti merasakan. Tidak ada ujian yang menikmat terus, tidak ada. Itu orang yang kaya raya dari kecil sampai mati kaya, ternyata pernah menangis karena anaknya meninggal, ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Ada, tentu, pasti ada. Nah, maka dari itu kalau sudah ujian pasti ada, yang perlu adalah gimana kita menyelesaikannya. Ilmu itu harus kita ambil. Apa betulnya harus ujian, dan dalam ujian hanya lulus tidak lulus. Kuncinya adalah dua tadi, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Kalau kita tidak punya kunci sabar sama syukur, maka kita pun tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Kita akan gagal terus sepanjang hidup kita di dunia ini, mendapatkan kelebihan pangkat, harta dan sebagainya, lalai lupa kepada Allah, nggak sempat bersyukur. Keburu malaikat Israel datang, kita akan dihukum karena apa? Tidak mensyukuri. Yang kedua adalah tidak sabar. Kalau tidak sabar itu capek di dunia, habis pahala, tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat, karena kita tidak sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kefakiran seseorang bukan menjadi sebab dia rendah di hadapan Allah. Sakit seseorang tidak akan menjadikan rendah seseorang di hadapan Allah. Akan tapi ingat, justru segala kekurangan itu kalau segera diserahkan kepada Allah dengan taslim, dengan pasrah, sabar, maka itu menjadi sebab dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Allah menjauhkan dari bala bencana. Kita mengerti bencana tentu akan datang kepada kita, tapi kita minta supaya kalaupun ada ujian, adalah ujian yang ringan-ringan saja. Ujian itu kita bisa menyelesaikannya. Kalau minta, jangan minta yang berat. Jangan sok minta, ya Allah berikan saya ujian yang berat di dunia biar masuk surga tinggi-tinggi. Apa itu? Macam-macam penyakit ini, penyakit itu. Dikasih betul, nak kuat nanti. Paling minta, ya Allah berikan kepadaku kenikmatan yang banyak agar aku bisa bersyukur lalu masuk surgamu. Enak begitu saja kalau minta. Nabi Yusuf itu kalau seandainya minta nggak usah masuk penjara, tidak akan masuk penjara. Coba Nabi Yusuf melihat ngomong, aku lebih senang ke penjara, masuk penjara akhirnya. Makanya kalau ngomong yang baik ya, kalau ngomong yang benar, ngomongnya orang marah itu ketahuan, Allah tahu. Ya Allah, harta banyak nggak punya anak, mending nggak punya harta punya anak. Didengar betul pusing dia. Diambil hartanya kasih anak, nyungsep lagi, pusing lagi. Kalau ngomong yang benar, biasanya orang putus asa itu, daripada begini mending, mendingnya itu tidak enak. Jadi kalau ngomong yang baik, daripada saya ganteng istri saya jelek, mending saya jelek istri saya cantik. Itu kan tidak terima itu ngomong kejelekannya. Kadang kita ngomong tuh ngomong orang putus asa kepada Allah. Kalau ngomong yang benar ya, memang pahalanya orang sakit tinggi, tidak usah ngomong ya Allah sakit tinggi, aku bikin aku sakit agar pangkatku tinggi. Ngapain ngomong begitu? Mending ya Allah berikan aku nikmat rezeki yang banyak, aku bisa banyak bersedekah, mencetak ulama, membiayai pondok, orang jadi alim semua, aku pangkatku tinggi. Timbal enak ngomong gitu. Biarpun mungkin musibah akan ditimpakan kepada siapapun dari hambanya, tapi kalau ngomong yang benar, ngomong yang baik. Kadang-kadang kalau sudah marah, daripada kau begitu mending mati. Marah sama anaknya, mati bener pusing nih. Ngomong yang baik kok. Nah, ya Allah berikan anak jadi anak yang soleh, sama-sama berdoa kok. Ngomong yang baik. Ini sering orang itu karena kalimat-kalimat yang diucapkannya dia tidak sadar kalau itu adalah bagian daripada doa. Maka mintalah menjadi hamba yang bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta menjadi hamba yang diuji dengan bala bencana, takut kita tidak mampu. Biarpun ternyata kenikmatan itu adalah juga ujian dari Allah, akan tapi kalau kita mengerti mana bersyukur, maka kita pun akan lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.